Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Candika Taniro Albat dengan NIM 2310404 dari Prodi Psikologi Islam kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah statistika. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap untuk memeriksa independen UJT. Yang pertama kita harus mengidentifikasi variabelnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan variabel Y dan X. X yaitu jenis kelamin, Y-nya itu kondisi finansial. Oke, di sini kita akan mencari bagaimana perbedaan tingkat kondisi finansial antara laki-laki dan perempuan. Tahap ketiga, kita akan mencari layout datanya terlebih dahulu. Saya menggunakan 15 subjek antara perempuan dan laki-laki. Untuk variabel pertama perempuan, di sini terdapat hasil 120, Y2-nya 120 juga, Y1 kuadratnya 1146 dan Y2 kuadratnya 1214. Kemudian setelah kita menghitung layout datanya, kita mencari T-nya. Tapi untuk menuju ke tahap rumus untuk mencari T, kita harus menggunakan beberapa rumus terlebih dahulu. Untuk yang pertama, C. Sama-sama rumus C yaitu kita mencari simpangnya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus S1 kuadrat buka kurung 0 kuadrat tutup kurung sama dengan N itu subjeknya yaitu 15 tadi, sigma Y1 kuadrat, berarti Y1 kuadratnya kita ambil dari layout datanya yang telah dihitung tadi, Y1 kuadrat min buka kurung sigma Y1 tutup kurung kuadrat dibagi N subjeknya tadi 15, N2 buka kurung N2 min 1 tutup kurung. Setelah itu saya temukan hasil 2,28,83. Setelah ditemukan hasilnya, kita menghitung kembali dengan rumus yang sama, tetapi kita menggunakan variabel yang berbeda, yaitu variabel Y2. Jadi dengan rumus yang sama, S2 buka kurung 0 kuadrat tutup kurung sama dengan N sigma Y2 kuadrat. Tadi kan menggunakan Y1, sekarang kita menggunakan Y2, berarti kita Y2 kuadrat min sigma Y2 tutup kurung kuadrat dibagi N subjeknya tadi N2 buka kurung N2 min 1 tutup kurung. Setelah itu ditemukan hasil 1.041,810. Setelah itu kita menghitung SP yaitu dengan rumus N akar N min 1 S kuadrat plus N2 min 1 tutup kurung S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2. Itu untuk saya itu ditemukan hasil 520,919,4. Kemudian kita menuju ke tahap B. B itu kita akan mencari SY1 min SY2 sama dengan SP akar 1/N
kita menggunakan rumus dari belakang, maksudnya tidak dari A, tapi kita menggunakan rumusnya itu dari C. Setelah itu ditemukan hasil 177.112,59. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap A, yaitu mencari T-nya itu dengan rumus Baik, untuk OJT-nya kita menggunakan rumus Y bar 1 min Y bar 2 dibagi SY1 min SY2. Kita masukkan yang tadi dari lewat data, kemudian ditemukan hasil. Untuk rumus Y barnya yaitu sigma Y2 per N2 sama dengan, kita temukan hasil 7,53. Jadi sebelum kita menentukan UJT, kita menentukan Y barnya terlebih dahulu. Untuk Y barnya saya 7,53 dan saya menemukan hasilnya 0,000042. Baik, kemudian menuju ke tahap kelima, yaitu uji hipotesis. Untuk HO, tidak ada perbedaan antara rata-rata tingkat kondisi finansial laki-laki dan perempuan. Untuk hal selanjutnya, tidak ada perbedaan antara secara signifikan antara tingkat kondisi finansial laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05 kurang 5%. 3 derajat kebebasan sama dengan 28. Kemudian 4 nilai T-nya itu ya 0,000042. Kemudian untuk nilai T itu 2,048. Berarti berdasarkan nilai T hitungnya yaitu 0,00042, itu berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu alfa 0,05. Jadi kita menerima hipotesis 0H0. Oleh karena itu tidak ada perbedaan secara signifikan antara tingkat kondisi finansial laki-laki dan perempuan dalam sampel yang saya temukan ini. Yang berarti faktor jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan secara signifikan antara kondisi finansial yang dapat diukur. Kemudian yang keenam ada grafik. Dari grafik tersebut berarti tidak ada perbedaan secara signifikan antara kondisi finansial antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketujuh ada effect size. Untuk effect size kita menggunakan rumus Untuk effect size-nya kita